Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berempat akan membahas mengenai rangkuman materi pada chapter 19, 20, dan 21 pada buku yang berjudul Software Engineering, serta pembahasan kasus dengan menggunakan metode black box dan white box. Untuk pembacaan materi rangkuman pada chapter 19 akan dibacakan oleh Hairunisha. Kepada Hairunisha dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan chapter 19 yaitu pengujian perangkat lunak, tingkat komponen. Pendekatan strategi untuk pengujian perangkat lunak. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematik. Template untuk pengujian perangkat lunak, satu set langkah yang kami dapat menempatkan teknik desain kasus uji dan metode pengujian tertentu harus didefinisikan untuk proses perangkat lunak. Sejumlah strategi pengujian perangkat lunak telah diusulkan dalam literatur. Untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tinjauan teknis. Banyak kesalahan akan dihilangkan sebelum pengujian dimulai. Pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja keluar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Pengujian dan debugging adalah aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasi dalam strategi pengujian apapun. Strategi untuk pengujian perangkat lunak menggabungkan serangkaian taktik yang mengakomodasi tes tingkat terendah yang diperlukan untuk memverifikasi bahwa segmen kode sumber kecil telah benar diimplementasikan serta pengujian tingkat tinggi yang memvalidasi fungsi sistem utama terhadap kebutuhan pelanggan. Sebuah strategi harus memberikan panduan bagi praktisi dan serangkaian tonggak untuk manajer. Karena langkah-langkah dari strategi pengujian terjadi pada waktu ketika tekanan tenggat waktu mulai meningkat. Kemajuan harus terukur dan masalah harus muncul sedini mungkin. Verifikasi dan validasi. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu elemen dari topik yang lebih luas yang sering disebut sebagai verifikasi dan validasi. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak dengan benar mengimplementasikan fungsi tertentu. Validasi mengacu pada serangkaian tugas yang berbeda, yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak ke pelanggan persyaratan. Verifikasi dan validasi mencakup beragam aktivitas, yaitu teknis tinjauan, audit kualitas dan konfigurasi, pemantauan kinerja, simulasi, studi kelayakan, tinjauan dokumentasi, tinjauan basis data, analisis algoritma, pengembangan, pengujian kegunaan, pengujian kualifikasi, pengujian penerimaan, pengujian instalasi, dan banyak aktivitas lainnya juga diperlukan. Pengujian memang memberikan benteng terakhir terakhir dari mana kualitas dapat dinilai dan lebih banyak lagi secara pragmatis. Kesalahan dapat ditemukan, tetapi pengujian tidak boleh dilihat sebagai keamanan bersih. Seperti yang mereka katakan, Anda tidak dapat menguji kualitas jika tidak ada sebelum Anda mulai menguji. Itu tidak akan ada di sana ketika Anda selesai menguji. Kualitas dimasukkan ke dalam perangkat lunak sepanjang proses rekayasa perangkat lunak, dan pengujian tidak dapat diterapkan sebagai perbaikan di akhir proses. Penerapan metode dan alat yang tepat, teknis yang efektif, ulasan, dan manajemen dan pengukuran yang solid semuanya mengarah pada kualitas yang dikonfirmasi selama pengujian. Dari sudut pandang psikologis, analisis dan desain perangkat lunak adalah tugas yang konstruktif. Rekayasa perangkat lunak menganalisis, memodelkan, dan kemudian membuat program komputer dan dokumentasinya. Saat pengujian dimulai, ada upaya halus namun pasti untuk memecah hal yang telah dibangun oleh insinyur perangkat lunak. Dari sudut pandang pembangun, pengujian dapat dianggap destruktif. Jadi, pembangun melangkah ringan, merancang dan melaksanakan tes yang akan menunjukkan bahwa program bekerja bukan untuk mengungkap kesalahan. Sayangnya, kesalahan akan tetap ada.
Sebagai verifikasi dan pengujian tingkat tinggi, sebagai validasi, seringkali ada sejumlah kesalahpahaman yang mungkin Anda simpulkan dari diskusi sebelumnya. Seperti 1, bahwa pengembang perangkat lunak tidak boleh melakukan pengujian sama sekali. 2, bahwa perangkat lunak harus dilemparkan ke dinding kepada orang asing yang mengujinya tanpa ampun. Ketiga, yaitu bahwa penguji terlibat dengan proyek hanya ketika langkah-langkah pengujian sudah selesai memulai. Masing-masing pernyataan ini tidak benar. Dalam banyak kasus, pengembang juga melakukan pengujian integrasi langkah pengujian yang mengarah ke konstruksi dari keseluruhan arsitektur perangkat lunak. Hanya setelah arsitektur perangkat lunak selesai, grup uji independen terlibat. Peran kelompok uji independen atau ITG adalah untuk menghilangkan masalah yang melekat terkait dengan membiarkan pembangun menguji hal yang telah dibangun. Pengujian independen menghilangkan konflik kepentingan yang mungkin ada. Bagaimanapun, ITG personel dibayar untuk menemukan kesalahan pengembang dan ITG bekerja erat di seluruh proyek perangkat lunak untuk memastikan bahwa pengujian menyeluruh akan dilakukan. Saat pengujian dilakukan, pengembang harus tersedia untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan. ITG adalah bagian dari tim proyek pengembangan perangkat lunak dalam artian bahwa menjadi terlibat selama analisis dan desain dan tetap terlibat atau merencanakan dan menentukan prosedur pengujian di seluruh proyek besar. Dalam banyak kasus, laporan ITG ke organisasi jaminan kualitas perangkat lunak sehingga mencapai tingkat kemandirian yang mungkin atau tidak mungkin jika itu adalah bagian dari tim rekayasa perangkat lunak. Kualitas dan keamanan. Setiap kali pengguna mengeksekusi program komputer, program tersebut sedang diuji. Fakta yang menyedihkan ini menggarisbawahi pentingnya kegiatan jaminan kualitas perangkat lunak lainnya. Statistik pendekatan jaminan kualitas menyarankan teknik penggunaan statistik yang menjalankan serangkaian tes yang berasal dari sampel statistik dari semua program yang mungkin eksekusi oleh semua pengguna dari populasi yang ditargetkan dengan mengumpulkan metrik selama pengujian perangkat lunak dan memanfaatkan model statistik yang ada. Dimungkinkan untuk mengembangkan pedoman yang bermakna. Merencanakan dan mencatat. Banyak strategi dapat digunakan untuk menguji perangkat lunak. Pada satu ekstrim, Anda bisa menunggu sampai sistem sepenuhnya dibangun dan kemudian melakukan tes pada sistem secara keseluruhan dengan harapan dari menemukan kesalahan. Pendekatan ini, meskipun menarik, sama sekali tidak berhasil. Itu akan menghasilkan perangkat lunak buji yang mengecewakan semua pemangku kepentingan. Di ekstrim yang lain, Anda dapat melakukan tes setiap hari, setiap kali ada bagian dari sistem yang dibangun. Strategi pengujian yang dipilih oleh banyak tim berada di antara dua ekstrim. Pengujian unit memfokuskan upaya verifikasi pada unit terkecil dari desain perangkat lunak, komponen atau modul perangkat lunak, menggunakan deskripsi desain tingkat komponen sebagai panduan. Jalur kontrol penting diuji untuk mengungkap kesalahan dalam batas modul. Kompleksitas relatif dari pengujian dan kesalahan yang ditemukan oleh pengujian tersebut terbatas oleh ruang lingkup terbatas yang ditetapkan untuk pengajuan unit. Tes unit berfokus pada logika pemrosesan internal dan struktur data dalam batas-batas komponen. Tom Guild berpendapat bahwa strategi pengujian perangkat lunak akan berhasil hanya jika perangkat lunak penguji. 1. Tentukan persyaratan produk secara terukur sebelum pengujian dimulai. 2. Nyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. 3. Pahami pengguna perangkat lunak dan mengembangkan profil untuk setiap kategori pengguna. 4. Mengembangkan rencana pengujian yang menekankan pengujian siklus cepat. 5. Membangun perangkat lunak kuat yang dirancang untuk diuji. 6. Pengguna yang efektif tinjauan teknis sebagai filter sebelum pengujian.
Melakukan tinjauan teknis untuk menilai strategi uji dan uji kasus itu sendiri. Dan kedelapan, yaitu kembangkan perbaikan terus-menerus pendekatan untuk proses pengujian. Di antara potensi kesalahan yang harus diuji saat penanganan kesalahan evaluasi adalah 1. Deskripsi kesalahan tidak dapat dipahami. 2. Kesalahan yang dicatat tidak sesuai dengan kesalahan ditemui. 3. Kondisi kesalahan menyebabkan intervensi sistem sebelum penanganan kesalahan. 4. Pemrosesan kondisi pengecualian tidak benar. 5. Deskripsi kesalahan tidak memberikan informasi yang cukup untuk membantu lokasi penyebab kesalahan. Persyaratan dan kasus penggunaan. Dalam rekayasa persyaratan disarankan memulai proses pengumpulan persyaratan dengan bekerja dengan pelanggan untuk menghasilkan cerita pengguna pengembang. Dapat disempurnakan menjadi kasus penggunaan formal dan model analisis. Kasus penggunaan dan model ini dapat digunakan untuk membantu pembuatan sistematis kasus uji yang melakukan pekerjaan pengujian dengan baik, persyaratan fungsional masing-masing komponen perangkat lunak, dan memberikan usia cakupan pengujian yang baik secara keseluruhan. Tujuan utama pengujian adalah untuk membantu pengembang menemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui, mengeksekusi kasus uji yang menunjukkan komponen yang berjalan dengan benar seringkali tidak cukup baik. Pengujian e-box, pengujian kotak putih, kadang-kadang disebut pengujian kotak kaca atau pengujian struktural, adalah filosofi desain kasus uji yang menggunakan struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus uji. Dengan menggunakan metode pengujian kotak putih, Anda dapat memperoleh pengujian kasus yang 1. Menjamin bahwa semua jalur independen dalam modul telah dijalankan setidaknya 1 kali. 2. Menjalankan semua keputusan logis pada sisi benar dan salahnya. Ketiga, mengeksekusi semua loop pada batasannya dan dalam batasan operasionalnya. Dan yang keempat, melatih struktur data internal untuk memastikan validitasnya. Kompleksitas siklomatik memiliki dasar dalam teori graf dan memberikan Anda metrik perangkat lunak yang sangat berguna. Kompleksitas dihitung dengan salah satu dari 3 cara, yaitu 1. Jumlah daerah grafik aliran sesuai dengan siklomatik kompleksitas. Kedua, kompleksitas siklomatik VG. Untuk graf aliran G didefinisikan sebagai VG sama dengan IN plus 2, di mana E adalah jumlah tepi grafik aliran dan N adalah jumlah aliran node grafik. Ketiga, yaitu kompleksitas siklomatik untuk graf aliran G juga didefinisikan sebagai VG sama dengan P plus 1, di mana P adalah jumlah node predikat yang terdapat pada flow graf G. Pengujian struktur ini memperluas cakupan pengujian dan meningkatkan kualitas pengujian kotak putih. Pengujian kondisi adalah metode desain kasus uji yang melatih logika kondisi yang terdapat dalam modul program. Pengujian aliran data memilih jalur pengujian dari suatu program sesuai dengan lokasi, definisi, dan penggunaan variabel dalam program pengujian loop. Adalah teknik pengujian kotak putih yang berfokus secara eksklusif pada validitas konstruksi loop. 2 kelas loop yang berbeda dapat didefinisikan: sederhana loop dan loop besaran. Loop sederhana, serangkaian tes berikut dapat diterapkan pada loop sederhana, di mana N adalah jumlah maksimum lintasan yang diizinkan melalui loop. 1. Lewati loop sepenuhnya. 2. Hanya satu yang melewati loop. 3. 2 melewati loop. 4. M melewati loop, di mana M kurang dari N. 5. N1, N plus 1 melewati loop. Uji K-box hitam. Pengujian kotak hitam juga disebut pengujian perilaku atau pengujian fungsional, berfokus pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Artinya, teknik pengujian kotak hitam memungkinkan Anda untuk mendapatkan set kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk sebuah program. Pengujian kotak hitam bukanlah alternatif dari teknik kotak putih. Sebaliknya, ini adalah pendekatan pelengkap yang memungkinkan akan mengungkap kelas yang berbeda dari kesalahan daripada metode kotak putih.
Pengujian kotak hitam mencoba menemukan kesalahan dalam kategori berikut, yaitu 1. Salah satu fungsi yang hilang, 2. Kesalahan antarmuka, 3. Kesalahan dalam struktur data atau eksternal akses database, keempat, kesalahan perilaku atau kinerja, kelima, kesalahan inisialisasi dan penghentian. Tidak seperti pengujian kotak putih yang dilakukan di awal proses pengujian, kotak hitam pengujian cenderung menerapkan selama tahap pengujian selanjutnya. Karena pengujian kotak hitam sengaja mengabaikan struktur, kontrol, perhatian difokuskan pada domain informasi. Dengan menerapkan teknik kotak hitam, Anda memperoleh satu set kasus uji yang memenuhi kriteria berikut. Uji kasus yang mengurangi dengan jumlah yang lebih besar dari 1. Jumlah kasus uji tambahan yang harus dirancang untuk mencapai pengujian yang masuk akal. Kasus uji yang memberitahu Anda sesuatu tentang ada atau tidaknya kelas kesalahan, daripada kesalahan yang hanya terkait dengan tes spesifik yang ada. Kembali ke moderator. Terima kasih atas pembacaan materinya. Selanjutnya adalah pembacaan rangkuman materi oleh Sarin Nurhaliza pada chapter 20. Kepada Sarin Nurhaliza dipersilakan. Saya akan membahas mengenai chapter 20, yaitu Software Testing Integration Level. Pertama adalah apa yang dibahas pada chapter ini. Pada chapter ini membahas pengujian integrasi berupa merakit komponen dengan cara yang memungkinkan pengujian fungsi perangkat lunak yang semakin besar dengan maksud untuk menemukan kesalahan karena perangkat lunaknya berkumpul. Lalu, siapa yang melakukan pengujian? Selama tahap awal pengujian, seorang insinyur perangkat lunak melakukan semua tes. Namun, saat proses pengujian berlangsung, spesialis pengujian dapat terlibat dalam selain pemangku kepentingan lainnya. Mengapa pengujian ini penting? Kasus uji harus dirancang menggunakan teknik disiplin untuk memastikan bahwa komponen telah terintegrasi dengan benar ke dalam produk perangkat lunak yang lengkap. Apa saja langkah-langkahnya? Logika program internal adalah dilakukan menggunakan desain test case whitebox teknik, dan persyaratan perangkat lunak adalah dilakukan dengan menggunakan desain kasus uji black box teknik. Selanjutnya adalah apa produk kerjanya. Saya melihat di sini satu set kasus uji dirancang untuk menjalankan logika internal, antarmuka, kolaborasi komponen, dan persyaratan eksternal dirancang dan didokumentasikan. Hasil yang diharapkan ditentukan dan hasil aktual dicatat. Selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa telah melakukan pengujian dengan benar. Saat mulai menguji, ubah poin dari pandangan. Berusaha keras untuk menghancurkan perangkat lunak, rancang kasus uji dengan cara yang disiplin, dan tinjau kasus uji yang dibuat untuk ketelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penjelasan yang terdapat pada chapter 20. Setiap produk rekayasa dan sebagian besar hal lainnya dapat diuji dalam salah satu dari dua cara. Cara pertama adalah mengetahui fungsi yang ditentukan bahwa suatu produk telah dirancang untuk dilakukan. Tes dapat dilakukan yang menunjukkan setiap fungsi beroperasi penuh sekaligus mencari error pada setiap fungsi. Cara kedua adalah mengetahui cara kerja internal suatu produk. Pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua roda gigi mesh, yaitu operasi internal, dilakukan sesuai dengan spesifikasi, dan semua komponen internal telah dilaksanakan secara memadai. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai black box testing. Seperti pada chapter 19 yang telah dibacakan oleh rekan Khairunisa tadi, pada chapter 19 juga dibahas mengenai black box testing. Pada chapter 20 kembali dibahas lagi black box testing. Saya akan memberikan penjelasannya. Pengujian integrasi kotak hitam didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam pengguna cerita atau beberapa representasi pemodelan analisis lainnya. Penulis kasus uji tidak perlu untuk menunggu kode implementasi komponen ditulis. Selama mereka memahami fungsionalitas yang diperlukan dari komponen yang menjalani pengujian validasi sering dilakukan dengan kasus uji kotak hitam yang menghasilkan input yang terlihat oleh pengguna, akhir, tindakan, dan perilaku keluaran yang dapat diamati. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai white box testing. Pengujian kotak putih membutuhkan pemeriksaan yang cermat terhadap implementasi prosedural, detail, dan detail implementasi struktur data untuk komponen yang menjalani ujian.
Tes kotak putih dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen atau sumber kode ada. Jalur logis melalui perangkat lunak dan kolaborasi antar komponen adalah fokus pengujian integrasi kotak putih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengujian integrasi bottom-up. Seperti namanya, memulai konstruksi dan pengujian dengan model atom, yaitu komponen pada tingkat terendah dalam struktur program. Integrasi bottom-up menghilangkan kebutuhan akan step yang kompleks, karena komponen terintegrasi dari bawah ke atas. Fungsionalitas yang disediakan oleh komponen yang berada di bawah level tertentu selalu tersedia dan kebutuhan akan step dihilangkan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai integrasi berkelanjutan. Integrasi berkelanjutan adalah praktik menggabungkan komponen ke dalam peningkatan perangkat lunak yang berkembang sekali atau lebih setiap hari. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai smoke testing. Ini adalah pembahasan terakhir yang berada pada chapter 20. Smoke testing atau pengujian asap adalah pendekatan pengujian integrasi yang dapat digunakan saat produk perangkat lunak dikembangkan oleh tim yang gesit menggunakan waktu pembuatannya singkat. Baik, itu saja pembahasan pada chapter 20. Kembali ke moderator. Terima kasih pembacaan materi mengenai chapter 20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembacaan materi pada chapter 21 oleh Titin Agustina. Baik, kepada Titin Agustina, silakan dilanjutkan untuk pembacaan chapter 21. Kepada Titin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan chapter 21. Sebentar. Di chapter 21 ada pengujian perangkat lunak, khusus pengujian untuk mobilitas. Nah, di sini ada pengujian perangkat lunak, khusus pengujian untuk mobilitas, persyaratan aplikasi seluler, dan model desain tidak dapat diuji hanya dengan dapat dieksekusi kasus uji. Anda dan tim Anda harus melakukan tinjauan teknis yang memeriksa kegunaan, serta kinerja dan keamanan mobile app. Ada beberapa pertanyaan penting untuk ditanyakan saat membuat pengujian mobilitas, yaitu apakah Anda harus membuat prototipe yang berfungsi pengguna, lalu haruskah Anda menguji dengan perangkat pengguna atau menyediakan perangkat untuk pengujian? Perangkat dan grup pengguna, apa yang harus Anda sertakan dalam pengujian? Apa trade-off yang terkait dengan pengujian laboratorium versus pengujian jarak jauh? Lalu di sini ada pengujian seluler wireless. Mobile app yang berjalan seluruhnya pada perangkat seluler dapat diuji menggunakan metode pengujian perangkat lunak tradisional, atau mereka dapat diuji menggunakan emulator yang berjalan di komputer pribadi. Hal-hal menjadi lebih rumit ketika aplikasi seluler klien tipis 1 harus diuji. Mereka menunjukkan banyak tantangan pengujian yang sama yang ditemukan di web app. Tetapi mobile app klien tipis memiliki kekhawatiran tambahan terkait dengan transmisi data melalui gateway, internet, dan jaringan telepon. Secara umum, pengguna mengharapkan mobile app untuk menyadari konteks dan memberikan hasil yang dipersonalisasi pengalaman pengguna berdasarkan lokasi fisik perangkat dalam kaitannya dengan ketersediaan fitur jaringan. Menguji aplikasi seluler di jaringan ad hoc dinamis untuk setiap kemungkinan konfigurasi perangkat dan jaringan sulit jika bukan tidak mungkin. Lalu di sini ada pengalaman kami menguji. Di pasar yang ramai, di mana produk menyediakan fungsi yang sama, pengguna akan pilih mobile app yang paling mudah digunakan. Antarmuka pengguna dan interaksinya, mekanisme terlihat oleh pengguna mobile app. Penting untuk menguji kualitas pengalaman pengguna yang disediakan oleh mobile app untuk memastikan bahwa itu memenuhi harapan penggunanya. Karakteristik kegunaan mobile app, apa yang menjadi fokus pengujian, dan apa tujuan khusus yang ditangani, dapat digunakan untuk menilai aplikasi seluler. Demikian pula, banyak strategi yang digunakan untuk menilai kualitas web apps dapat digunakan untuk menguji bagian antarmuka pengguna mobile app. Di sana, lebih untuk membangun antarmuka pengguna mobile app yang baik daripada sekadar mengecilkan ukuran antarmuka pengguna dari aplikasi desktop yang ada. Lalu di sini ada pengujian aplikasi web. Banyak praktik pengujian
Web juga sesuai untuk menguji aplikasi seluler klien tipis dan simulasi interaktif. Strategi untuk pengujian web apps mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Langkah-langkah berikut merangkum pendekatan, yaitu 1. Model konten untuk web apps ditinjau untuk mengungkap kesalahan. Yang kedua, model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus penggunaan dapat ditampung. Yang ketiga, model desain untuk web apps ditinjau untuk mengungkapkan kesalahan navigasi. Yang keempat, antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi atau navigasi mekanika. Yang kelima, setiap komponen fungsional diuji unit. Lalu yang terakhir yaitu navigasi di seluruh arsitektur diuji. Di sini ada web apps yang diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. Terus, tes keamanan dilakukan dalam upaya untuk mengoploitasi kerentanan di web app atau dalam lingkungannya. Tes kinerja dilakukan, terus yang terakhir web app diuji oleh populasi pengguna akhir yang terkontrol dan terpantau. Hasil interaksi mereka dengan sistem dievaluasi untuk kesalahan. Karena banyak web apps berevaluasi terus-menerus, proses pengujian terus berlanjut aktivitas yang dilakukan oleh staf pendukung yang menggunakan tes regresi yang berasal dari tes dikembangkan ketika web apps pertama kali direkayasa. Di sini ada strategi pengujian web. Pengujian adalah proses menjalankan perangkat lunak dengan maksud untuk menemukan dan akhirnya memperbaiki kesalahan. Filosofi dasar ini pertama kali disajikan dalam bab 20. Tidak berubah untuk web apps, faktanya karena sistem dan aplikasi berbasis web berada di jaringan dan beroperasi dengan banyak sistem operasi, browser, atau perangkat komunikasi pribadi lainnya. Platform, perangkat keras, komunikasi protokol, dan aplikasi ruang belakang, pencarian kesalahan merupakan tantangan. Di sini ada pengujian keamanan. Setiap sistem berbasis komputer yang mengelola informasi sensitif atau menyebabkan tindakan yang dapat membahayakan atau menguntungkan individu secara tidak semestinya adalah target penetrasi yang tidak semestinya atau ilegal. Penetrasi mencakup berbagai aktivitas, seperti peretas yang mencoba menembus sistem untuk olahraga, karyawan yang tidak puas yang mencoba melakukan penetrasi untuk balas dendam, individu yang tidak jujur yang mencoba melakukan penetrasi untuk keuntungan pribadi yang tidak sah. Pengujian keamanan mencoba untuk memverifikasi bahwa mekanisme perlindungan dibangun ke dalam sistem pada kenyataannya akan melindunginya dari penetrasi yang tidak tepat. Dengan waktu dan sumber daya yang cukup, pengujian keamanan menyeluruh pada akhirnya akan menembus sistem. Peran sistem perancang adalah membuat biaya penetrasi lebih dari nilai informasi yang akan didapat. Jaminan keamanan dan rekayasa keamanan dibahas secara lebih rinci. Keamanan seluler adalah subjek kompleks yang harus dipahami sepenuhnya. Sebelum efektif pengujian keamanan dapat diselesaikan, mobile app dan sisi klien dan sisi server lingkungan di mana mereka ditempatkan merupakan target yang menarik bagi peretas eksternal. Karyawan yang tidak puas, pesaing yang tidak jujur, dan siapapun yang ingin mencuri informasi sensitif, memodifikasi konten dengan jahat, menurunkan kinerja, menonaktifkan fungsionalitas, atau mempermalukan seseorang, organisasi, atau bisnis. Tes keamanan dirancang untuk menyelidiki kerentanan lingkungan sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi saat data dikirimkan dari klien ke server dan kembali lagi, dan lingkungan sisi server. Masing-masing domain ini dapat diserang dan merupakan tugas penguji keamanan untuk mengungkapkan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki niat untuk melakukannya. Di sisi klien, kerentanan sering dapat dilacak ke bug yang sudah ada sebelumnya di browser, program email, atau perangkat lunak komunikasi. Di sisi server, kerentanan termasuk serangan penolakan layanan dan skrip berbahaya yang dapat diteruskan ke sisi klien atau digunakan untuk menonaktifkan operasi server. Selain itu,
Database sisi server dapat diakses tanpa izin atau pencurian data. Untuk melindungi dari kerentanan ini dan banyak lainnya, firewall, autentikasi, enkripsi, dan teknik otorisasi dapat digunakan. Tes keamanan harus dirancang untuk menyelidiki masing-masing teknologi keamanan ini dalam upaya untuk mengungkap lubang keamanan. Di sini ada pengujian kinerja. Untuk sistem waktu nyata dan tertanam, perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas yang diperlukan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan kinerja dapat diterima. Pengujian kinerja dirancang untuk menguji kinerja runtime, perangkat lunak dalam konteks sistem terintegrasi. Pengujian kinerja terjadi di semua langkah dalam proses pengujian, bahkan di tingkat unit. Kinerja modul individu dapat dinilai sebagai tes dilakukan, namun tidak sampai semua elemen sistem terintegrasi sepenuhnya bahwa kinerja sebenarnya dari suatu sistem dapat dipastikan. Tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada aplikasi seluler yang membutuhkan waktu beberapa menit untuk membuat konten saat aplikasi kompetitif mengunduh konten serupa dalam hitungan detik. Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada mencoba masuk ke web apps dan menerima pesan server sibuk dengan saran agar Anda coba lagi nanti. Tidak ada yang lebih membingungkan daripada mobile app atau web apps yang merespon secara instan dalam beberapa situasi dan kemudian tampaknya masuk ke keadaan menunggu tak terbatas dalam situasi lain. Semua kejadian ini terjadi pada web setiap hari, dan semuanya terkait dengan kinerja. Lalu di sini ada pengujian waktu nyata. Sifat asinkron yang bergantung pada waktu dari banyak aplikasi seluler dan waktu nyata menambahkan elemen baru dan berpotensi sulit ke dalam campuran pengujian waktu. Tidak hanya perancang kasus uji harus mempertimbangkan kasus uji konvensional, tetapi juga penanganan acara, yaitu pemrosesan interupsi, waktu data, paralelisme, tugas proses yang menangani data. Dalam banyak situasi, data uji diberikan saat waktu nyata sistem dalam satu keadaan akan menghasilkan pemrosesan yang tepat. Sementara data yang sama disediakan ketika sistem dalam keadaan yang berbeda dapat menyebabkan kesalahan. Selain itu, intim hubungan yang ada antara perangkat lunak, waktu nyata, dan lingkungan perangkat kerasnya dapat juga menyebabkan masalah pengujian. Pengujian perangkat lunak harus mempertimbangkan dampak kesalahan perangkat keras pada pemrosesan perangkat lunak. Kesalahan seperti itu bisa sangat sulit untuk disimulasikan secara realistis. Menguji lingkungan virtual. Hampir tidak mungkin bagi pengembang perangkat lunak untuk memperkirakan bagaimana pelanggan akan benar-benar menggunakan program. Petunjuk penggunaan mungkin disalahartikan. Kombinasi aneh dari tindakan input dapat digunakan. Umpat balik yang tampak jelas bagi penguji mungkin tidak dapat dipahami oleh pengguna di lapangan. Desainer, pengalaman pengguna sangat menyadari pentingnya mendapatkan umpan balik dari pengguna sebenarnya di awal proses pembuatan prototipe untuk hindari membuat perangkat lunak yang tidak disukai pengguna. Tes penerimaan adalah serangkaian tes khusus yang dilakukan oleh pelanggan dalam mencoba untuk mengungkap kesalahan produk sebelum menerima perangkat lunak dari pengembang. Dilakukan oleh pengguna akhir daripada insinyur perangkat lunak. Pengujian penerimaan dapat berkisar dari test drive informal hingga seri yang direncanakan dan dijalankan secara sistematis dari tes tertulis. Dokumentasi pengujian dan fasilitas bantuan. Istilah pengujian kegunaan memunculkan gambaran dari sejumlah besar kasus uji yang disiapkan untuk menjalankan program komputer dan data yang mereka manipulasi. Tapi kesalahan dalam bantuan fasilitas atau dokumentasi program online dapat merusak penerima program sebagai kesalahan dalam data atau kode sumber. Tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada mengikuti panduan pengguna atau fasilitas bantuan dengan tepat dan mendapatkan hasil atau perilaku yang tidak bertepatan dengan yang diprediksi oleh dokumentasi. Karena alasan inilah, pengujian dokumentasi harus menjadi bagian penting dari setiap rencana pengujian perangkat lunak. Pengujian dokumentasi dapat didekati dalam dua fase. Tahap pertama, teknis review, memeriksa dokumen untuk kejelasan editorial. Fase kedua, tes langsung menggunakan dokumentasi dalam hubungannya dengan program yang sebenarnya. Anehnya, tes langsung untuk dokumentasi dapat didekati dengan menggunakan teknik yang analog.
dengan banyak metode pengujian kotak hitam yang dibahas sebelumnya. Di sini ada ringkasan, yaitu tujuan pengujian mobile app adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi perangkat lunak kualitas untuk aplikasi seluler dengan tujuan menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Pengujian berfokus pada elemen kualitas seperti konten, fungsi, struktur, kegunaan, penggunaan konteks, navigasi, kinerja, manajemen daya, kompatibilitas, interoperabilitas, kapasitas, dan keamanan. Ini mencakup ulasan dan penilaian kegunaan yang terjadi saat mobile app dirancang dan pengujian yang dilakukan setelah mobile app diimplementasikan dan disebarkan pada perangkat yang sebenarnya. Strategi pengujian mobile app melatih setiap dimensi kualitas dengan terlebih dahulu memeriksa unit, konten, fungsionalitas, atau navigasi. Setelah unit individu telah divalidasi, fokus beralih ke pengujian yang menggunakan mobile app secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Titin Kristina atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengujian secara white box dan black box yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Seperti yang dijelaskan pada chapter 19 dan 21 tadi, bahwa white box testing adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Sedangkan black box hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Selanjutnya adalah perbedaan antara black box dan white box testing. Untuk black box testing, pengujian dilakukan berdasarkan apa yang dilihat dan fokus terhadap fungsionalitas dan output dari perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk menguji desain perangkat lunak, dilakukan oleh penguji yang independen, tidak memerlukan penguji yang mengetahui dengan jelas programming atau penulisan kode. Black box testing biasanya dilakukan setelah white box testing selesai dilakukan. Sementara untuk white box testing, pengujian yang dilakukan berkaitan dengan keamanan dan performa perangkat lunak, termasuk pengujian terhadap kode, implementasi, alur data, dan kemungkinan kegagalan dalam perangkat lunak. Dan dilakukan oleh penguji yang paham tentang quality assurance, struktur internal, dan kode dari perangkat lunak, serta dilakukan beriringan dengan tahap pengembangan perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan metode cyclomatic complexity untuk white box testing. Metode ini adalah pengukuran software yang memberikan kuantitatif dari kompleksitas logika program. Nilai yang dihitung bagi metode ini menentukan jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program. Pada gambar ini merupakan flowchart yang kemudian saya buat flow graph-nya. Jadi pada proses ini perhitungan tahun lamanya kuliah seseorang berdasarkan tahun masuk dan tahun lulusnya. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat 5 node yang merepresentasikan flowchart yang telah dibuat. Jadi pada flowchart ini dijelaskan bahwa variabel yang terdapat dalam program itu ada nama, NIM, tahun lulus, dan tahun masuknya. Kemudian untuk proses tersendiri adalah perhitungan lamanya kuliah oleh mahasiswa berdasarkan tahun lulus dan tahun masuknya. Kemudian setelah proses perhitungan tersebut akan diperoleh hasil dari perhitungan dan program akan selesai. Setelah pembuatan flowchart ini, kemudian untuk metode cyclomatic complexity dibuat beberapa node yang mewakilkan
flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Untuk node pertama itu mewakili preparation, yang kedua adalah mewakili throughput-nya, yang ketiga adalah mewakili tahun masuknya, keempat hasil proses perhitungan, dan yang terakhir adalah hasil perhitungannya. Kemudian masuk ke proses perhitungan. Di sini terdapat rumus untuk menghitung berapa jalur yang terdapat pada flow graph. Seperti yang sudah diketahui tadi, E merupakan garis, sedangkan node adalah lingkaran yang telah dibuat seperti yang sebelumnya. Di sini terdapat 5 node dengan satu garis atau satu jalur. Sesuai dengan rumus, untuk E merupakan 4, dikurang dengan N yang merupakan node sama dengan 5, kemudian ditambah dengan 2. Sesuai perhitungan, jalur yang terdapat dalam flow graph adalah satu jalur. Selanjutnya adalah pengujian black box testing. Pada pengujian black box testing ini, saya melakukan pengujian pada aplikasi Spotify, dan saya sudah membuat tabel-tabel pengujian untuk black box testing kali ini. Pengujian pertama adalah pengguna menekan tombol login pada halaman login di halaman web. Hasil pengujian yang diharapkan adalah masuk ke halaman login, dan yang terjadi adalah pengguna masuk ke halaman login. Berarti dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian tersebut adalah valid. Kemudian masuk ke pengujian kedua adalah pengguna menekan tombol sign up pada halaman login. Dan hasil pengujian yang diharapkan adalah pengguna masuk ke halaman sign up. Sesuai dengan apa yang diharapkan, bahwa hasil yang ditampilkan adalah pengguna masuk ke halaman sign up for Spotify. Selanjutnya adalah pengujian yang ketiga. Pengguna menekan tombol lanjut dengan akun Google. Dan hasil pengujian yang diharapkan adalah pengguna masuk ke halaman pemilihan akun Google yang ada. Sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga hasil pengujian tersebut valid. Lanjut ke tabel pengujian yang keempat. Pengguna menekan tombol lanjut dengan nomor telepon. Hasil pengujian yang diharapkan adalah pengguna masuk ke halaman untuk memasukkan nomor telepon. Hasil pengujian untuk nomor 4 valid juga. Dan untuk yang kelima, pengujian dengan pengguna memasukkan kata sandi yang salah. Hasil pengujian yang diharapkan adalah kesalahan dalam password atau username. Dapat dilihat bahwa di sini ada pemberitahuan bahwa username atau password yang dimasukkan tidak benar. Maka hasil kesimpulan dari pengujian nomor 5 sesuai dengan hasil pengujian yang diharapkan, dan yang terakhir adalah pengguna memasukkan kata sandi yang benar, dan hasil pengujian yang diharapkan adalah pengguna masuk ke halaman home. Dapat dilihat bahwa hasil pengujian yang diharapkan sesuai dengan apa yang terjadi, maka hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa valid. Sehingga semua pengujian yang
dilakukan dari nomor 1 hingga nomor 6 memiliki kesimpulan bahwa hasil pengujian yang diharapkan sama dengan pengujian yang telah dilakukan. Mungkin itu saja untuk pengujian black box testing dan white box testing. Dapat saya simpulkan bahwa pengujian secara white box testing dilakukan oleh penguji yang paham dengan kode program karena akan diteliti secara mendalam, sedangkan untuk black box testing bisa dilakukan oleh seluruh pengguna aplikasi atau pengguna web. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 8, mewakili teman-teman juga yang telah membacakan materi sebelumnya. Memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi secara pengucapan atau pelafalan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.